Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini sama Rifan Suprima. Saya jurusan Sosiologi Antropologi. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran sosiologi. Yang mana sosiologinya kita bahas, yang sistemnya adalah tentang syarat-syarat interaksi sosial dan kontak sosial yang ada di masyarakat. Nah, setelah kita belajar pengertian interaksi sosial, lalu kita sudah tahu definisi interaksi sosial, maka kita harus tahu syarat-syaratnya, bagaimana terbentuk interaksi sosial dan prosesnya terbentuknya interaksi sosial tersebut. Nah, di sini saya akan membahas syarat-syarat interaksi sosial. Yang mana syarat-syaratnya itu? Yang pertama, itu nama saya. Nah, syarat-syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tentunya tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi syaratnya. Adapun syarat utama terjadinya interaksi sosial yaitu adalah kontak sosial dan komunikasi. Nah, itu merupakan syarat utama yang dalam suatu interaksi sosial. Kalau tidak ada kontak sosial dan komunikasi tersebut, maka interaksi tidak akan berjalan dengan semestinya. Dan bisa jadi interaksi tersebut tidak dikatakan dengan interaksi sosial. Selain itu, ada juga syarat pendukung terjadinya interaksi sosial. Berikut ini beberapa syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya dua orang atau lebih. Nah, di sini interaksi itu harus ada dua orang atau lebih melakukan sebuah interaksi sosial tersebut. Sebuah interaksi sosial jika hanya ada satu orang, maka tersebut menjadi objek kajian psikologi. Yang artinya, kalau tidak ada dua orang atau lebih, atau dia hanya sendiri saja membahas tentang individual saja, berarti dia membahas psikologi sosial atau psikologi saja. Yang penting objek kajian tentang psikologi, bukan tentang interaksi sosial, bukan luar lingkup luas. Dengan adanya interaksi sosial antara dua orang atau lebih, maka akan terjadi kontak sosial dan juga komunikasi. Nah, di sini yang dapat kita lihat sebuah interaksi itu pendukungnya adalah kontak sosial. Yang utamanya adalah kontak sosial dan juga komunikasi. Dalam interaksi sosial, bahasa merupakan sarana terpenting untuk interaksi. Dari proses interaksi sosial, kita bisa memahami peribahasa orang masing-masing yang melakukan interaksi bersama kita ketika kita bicara. Nah, yang kita dari bawah ini yang kita lihat bahwa ada sebuah gambar yang tentang pelajar atau mahasiswa sedang berinteraksi sesama mereka. Itulah contoh kecilnya yang contoh seperti gambar tersebut. Yang dimana di gambar tersebut ada dua orang atau lebih interaksi yang ada. Nah, dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu adanya tujuan bersama. Nah, kalau interaksi itu harus ada tujuan bersamanya, faktor pendukungnya. Dan syarat ini adalah suatu tujuan sangatlah penting yang dikatakan. Karena dengan adanya tujuan dapat mempererat sebuah hubungan pertemanan. Jika suatu interaksi sosial dilakukan tanpa adanya tujuan bersama, maka interaksi tersebut tidak akan menjadi efektif. Contoh, ketika seseorang sedang curhat akan masalah yang membuatnya hingga menangis, jika orang yang menanggapinya mendengarkan dengan baik dan berusaha membantu memberikan solusi, maka tujuan bersama dari curhat tersebut akan tercapai. Namun, jika orang yang diajak curhatnya tidak merespon dengan baik atau tidak mendengarkan, maka orang yang sedang memiliki masalah tersebut kecewa pastinya, sehingga tujuan bersama tidak akan tercapai. Nah, berarti harus ada tujuannya ya. Kalau tidak ada tujuan, berarti ya seperti contoh tadi, berarti tidak terjadi syarat pendukungnya dalam interaksi sosial. Nah, ada contoh di bawah gambar. Yang di gambar ini ada sebuah murid dan guru yang sedang mengajar. Guru sedang mengajar dan murid sedang belajar. Nah, di situ sudah ada interaksi sosial antara guru dan murid. Yang mana dalam sebuah proses pembelajaran pasti ada tujuan bersama. Tujuan bersamanya itu untuk supaya tujuan pembelajaran tercapai.
supaya yang tujuan yang tercapai itu maksudnya anak-anak bisa mengerti dengan pembelajaran tersebut dan paham dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari si anak, dan bisa untuk yang lebih utamanya ya mendidik karakter si anak lah, kalau yang di dalam sebuah pendidikan di sekolah ya. Nah, lanjut yang ketiga, adanya kesamaan konsep. Nah, adanya kesamaan konsep ya. Konsep itu sangat perlu, apalagi kalau ada kesamaan konsepnya. Nah, yang dicontohkan kesamaan konsep di sini, misalkan apabila seseorang akan melakukan sebuah interaksi dengan orang asing, maka orang tersebut akan menggunakan bahasa asing ketika melakukan interaksi tersebut. Jika orang tersebut mempunyai wawasan mengenai bahasa asing, maka tentunya interaksi akan terjadi dengan lancar. Namun, apabila tidak menguasai bahasa asing, maka interaksi tersebut akan berjalan dengan tegang atau tidak lancar yang pastinya. Nah, itu sudah pasti ya kalau tidak ada kesamaan konsepnya. Ini misalkan si A, katanya saya sendiri ya, kalau tidak mau bicara dengan orang bule, misalnya di Bali sama orang bule berbicara, tapi saya nggak tahu bahasa Inggris. Jadi kan tidak ada tujuan, tidak ada kesamaan konsepnya di dalam percakapan tersebut. Jadi interaksi tidak berjalan dong dengan semestinya. Nah, contohnya di bawah ini, untuk gambar yang di bawah ini. Nah, kalau contoh di bawah ini yang dapat saya lihat bahwa interaksi berjalan dengan lancar. Ya, karena dia sudah kayak akrab sama dengan bule tersebut. Nah, itu ya kalau tentang adanya kesamaan konsep. Dan yang keempat, nah ini yang paling utama sekali. Yang keempat ini adalah komunikasi. Komunikasilah hal yang paling utama dalam percakapan atau interaksi sosial dalam masyarakat. Syarat utama terjadi interaksi sosial yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Nah, yang saya bilang di awal tadi ya, komunikasi sangat diperlukan ya dengan atau kontak sosial. Dan kalau tidak ada kontak sosial, komunikasi pasti tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi kita akan membahas tentang komunikasi ya. Yang mana komunikasi berasal dari komuni, yang berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya yang mempunyai arti berhubungan. Nah, secara harfiah, komunikasi adalah hubungan atau interaksi antara seseorang dengan orang lain. Komunikator adalah sebutan bagi orang yang menyampaikan komunikasi. Sedangkan komunikan yaitu orang yang menerima komunikasi. Pesan adalah sesuatu yang akan disampaikan oleh komunikator. Dan pesan dapat berupa informasi maupun instruksi. Media, dan kalau media pengertiannya yaitu alat untuk menyampaikan pesan, baik berupa media komunikasi secara tulisan ataupun gambar. Nah, kalau contoh kecilnya komunikasi itu tersebut adalah komunikator. Komunikator kan orang yang menyampaikan tentang apa yang disampaikannya. Contohnya seorang guru. Guru pasti akan menyampaikan sebuah materi kepada anak muridnya. Dan anak muridnya itu adalah sebuah komunikan, yaitu komunikan itu yang menerima komunikasi dari seorang guru tersebut. Nah, jadi kalau pesan adalah suatu yang akan disampaikan oleh komunikator, dan pesan itu berupa informasi maupun instruksi. Yang kalau guru itu contohnya, kalau pesan itu adalah ya penyampai materi lah contohnya kan, supaya anak muridnya ngerti apa yang disampaikannya. Nah, itu jadinya interaksi antara komunikator dan komunikan. Nah, dan yang terakhir yaitu kontak sosial. Nah, setelah 4 syarat di atas merupakan syarat pendukung terjadi interaksi sosial. Berarti yang 4 di atas itu merupakan syarat pendukung ya. Jadi syarat utama itu ya dalam interaksi sosial yaitu kontak sosial. Nah, dengan ada kontak sosial yang saya bilang tadi sebelumnya, setelah ada kontak sosial baru sebuah komunikasi terjadi. Dan setelah komunikasi terjadi, barulah proses interaksinya terjadi. Nah, pasti ada tahap-tahapnya, ada step by stepnya. Kontak sosial ini definisinya adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain yang dilakukan melalui sebuah komunikasi berdasarkan tujuan dan maksud masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Dan kontak sosial bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi bisa jadi kontak sosial itu terjadi antara tidak langsung komunikasinya, interaksinya, atau tidak langsung. Nah, contoh di bawah ini kan
ada sebuah peta gambar bumi, yang mana dari gambar bumi ini beda-beda orangnya, dari negaranya beda-beda. Nah, itu dapat saya contohkan dengan simpelnya, contohnya sebuah WA atau Instagram aja lah. Dari Instagram tersebut kan dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kita bisa berkontak dengan orang luar, atau orang Malaysia, contohnya orang Indonesia sama orang Malaysia lah, atau orang Indonesia sama orang Afrika atau orang Cina, orang Jepang bisa juga. Nah, bisa aja dalam komunikasi, dalam kontak sosial tersebut bisa tumbuh gejolak cinta, bisa mendapatkan jodoh di komunikasi tersebut, di kontak sosial tersebut ya. Nah, itu dalam Instagram bisa juga yang saya contohkan, WA. Nah, dia berawal dari Instagram misalnya, contohnya kan jadi beransur-ansur jadi WA. Jadi di Instagram tersebut orang yang berkontak dengan kita itu bisa minta nomor WA-nya misalnya kan. Jadi komunikasinya sudah berjalan dengan lancar, contohnya itu kan. Nah, jadi sudah bisa di WA. Nah, itulah 5 syarat interaksi sosial dan kontak sosial ada di masyarakat tersebut atau di sekitar kita ya. Nah, ini ada pantun nih. Rajin ngaji, pergi ke kajian, belajar agama, belajar Al-Quran. Terima kasih untuk semua perhatian, undur diri, cukup sekian ya. Tapi ada yang terakhir teman-teman. Yang terakhir saya akan menampilkan sebuah video tentang interaksi sosial tersebut supaya lebih paham lagi ya. Video ini saya ambil dari YouTube yang saya download dan sebagai medianya supaya lebih ngerti lagi tentang interaksi sosial ya. Yang bahasanya bahasa Thailand, tapi kita bisa memaknai dengan sendirinya walaupun kita tidak ngerti bahasanya.
แกได้ข่าวพ่อแกไกลยังทำไมเหรอ ก็พ่อมันโดนจับไงก็เห็นว่าจริงเหรอยังไม่เลี้ยงกูนั่งอีกเหรอKan kita sudah membahas tentang materinya kan. Jadi kita sampaikan sebuah video yang tentang siasat interaksi sosial tersebut. Nah, pasti sudah paham semuanya kan? Jadi untuk hari ini atau untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini aja ya. Untuk pertemuan besoknya kita akan membahas tentang materi tentang materi berikutnya atau tentang perubahan sosial atau perubahan sosial berikutnya, video berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.